Kita akan coba cek dulu teman-teman ya, untuk bagaimana pergerakan dari Bitcoin ya, seperti apa teman-teman. Oke ya teman-teman ya, kenapa kemarin waktu gue bilang bahwa Bitcoin itu waktu masih berada di level 116 115, gue bilang ada di pucuk dan feeling gue kuat banget bahkan ini bakal dibanting ya. Ya karena memang satu posisinya memang udah di atas ya. Dia Bitcoin posisinya udah di atas. Di atasnya kan kemarin kita udah kasih ini temen ya, di 115 sampai 117 ya kan. Kita udah kasih blok seperti ini kemarin. Buat teman-teman yang sering nonton video gue udah pasti tahu ya. Dan gue feeling gue itu akan kebanting. Nah, saat ini tadinya gue cukup yakin ya bahwa Bitcoin itu akan menuju di area 113 ya teman-teman. Dan kemarin juga gue sempet ya di live terakhir gue bilang bahwa ini kalau misalkan ngikutin secara histori di apa namanya, di kerucut sebelumnya di sini nih, di tanggal berapa nih, di tanggal 9 Januari ya kalau nggak salah ya, 9 Januari atau di tanggal 9 Juni, sorry, di 9 Juni itu terkoreksi 11% ya kalau nggak salah. Kalian bisa cek deh video gue yang terakhir ya untuk live streamingnya. Nah, kemarin sempat gue compare, ketika ini terkoreksi 11% itu jatuhnya ada di bawah 10.000 US dollar per satu keping Bitcoin. Tapi nyatanya kemarin Bitcoin itu sempat terjun parah. Tapi dia itu terjunnya berada di area liquidity-nya ya, atau area penahan lah, ada demand di sini. Nah, nih. Nah, saat ini dia bertahan tuh di sini. Ya. Nah, kemarin kan dia sempat nyentuh di 111 ya, teman. Di 111 untuk Bitcoin. Nah, lantas pasti timbul pertanyaan, Bang, ini gimana untuk market berikutnya? Apakah ini akan bablas turun, konsolidasi, atau bahkan yang lainnya? Jadi gue pikir untuk sekarang ya, karena gue melihat dari beberapa indikator yang gue pakai, memang ini sepertinya masih akan terkonsolidasi temen ya. Tapi memang sudah time kalian udah bisa sih cicil-cicil kalau menurut gue ya untuk sekarang ini. Ya, jadi memang kemarin kan kita ini ya di 110 sampai di 111 itu memang area liquidity ya yang kita lihat ya. Di sini banyak sekali konsolidasi di area sini ya. Nah, ini kemungkinan area ini masih sangat dipertahankan. Ya di 110 111 itu masih sangat dipertahankan. Cuma kalau dia mengikuti pergerakan histori dengan turun 11% dari titik resisten tertinggi, artinya ini akan bisa memicu Bitcoin ada di bawah 110, bisa di 109, bisa di 108, bahkan sampai di 107 temen ya, di area sini nih, sampai di pucuk sini. Itu memungkinkan banget ke situ kalau memang ini nanti area liquidity-nya ini dijebol ya, intinya seperti itu. Nah, kita akan coba cek ya bagaimana sih untuk kondisi dari volume ya, kondisi dari volumenya seperti apa. Nah, yang gue lihat temen ya, di sini ya dari mulai tanggal 21, saat ini udah tanggal 24, 21 sampai 23 September ya, September. Di sini kita bisa melihat ya bahwa order atau volume sell itu cukup tinggi ya, di dominan volume sell yang kita bisa melihat penurunan Bitcoin cukup kebanting banget kemarin, dan itu menyebabkan altcoin juga tergerus cuy. Altcoin juga tergerus. Nah, saat ini yang gue lihat ini sudah ada demand ya, sudah ada demand kecil ya, meskipun nggak gede-gede amat, ada demand kecil, artinya ada perlawanan market untuk dia bisa up gitu teman. Nah, di sini teman yang gue lihat dari MACD-nya juga ini dead cross ya, masih dead cross. Jadi apakah ini masih bisa memicu penurunan? Sebenarnya masih bisa ya, kalau untuk tekanan untuk turun itu masih bisa ya kalau gue cek di MACD. Cuma memang untuk short termnya mungkin akan ada perlawanan atau akan ada suatu kenaikan, yang gue pikir seperti itu. Nah, kalau gue lihat untuk stok RSI yang gue lihat di sini, ini udah di bawah cuy ya. Ini lebih posisinya lebih di bawah daripada beberapa hari yang lalu sebelum waktu Bitcoin masih di 116 sampai 115 ya, sebelum ada bantingan ini. Nah, kita tinggal tunggu sedikit lagi nih, yang kalau menurut gua ya, kalau menurut gua ini kita tinggal tunggu sedikit lagi, artinya ini sepertinya Bitcoin masih ada chance untuk dia tertekan ya. Nah, kalau seperti ini gimana Bang jatuhnya? Berarti kan ini akan terkonsolidasi ya antara di 110 sampai 111 ya. Jadi ini masih ada chance untuk turun, tapi itu sedikit gitu loh teman, karena kan ini udah posisi udah di bawah ya, udah oversold banget. Jadi gue pikir ini akan konsolidasi gini sebelum nanti dia akan melonjak tajam lagi gini ya. Jadi gue pikir seperti ini teman ya, jadi butuh konsolidasi dulu sebelum memang dia akan ngangkat naik dulu ya. Intinya seperti itu. Itu yang gue lihat ya.
Coba kalau kita cek di time frame 4 jam ya, di time frame 4 jam kita lihat kalau di time frame 1 hari ini masih bisa lah ya memicu untuk penurunan, tapi paling nggak gue pikir dia akan sangat bertahan di 110 ya. 110 ini gue pikir dia akan konsolidasi di area sini nih. Coba kita akan cek di time frame 4 jam apakah ini memungkinkan nggak sih bahwa kalau apa namanya Bitcoin akan ada atau bisa memicu suatu kenaikan ya. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, karena dia kan kemarin udah apa namanya baru aja terjun lumayan dan saat ini terkonsolidasi ya. Secara persentase sih menurun ya, secara persentase dari titik supportnya itu turun di sini. Nah ini ya, lo bisa perhatikan. Nah ini bisa aja dia akan terkoreksi di 110 sebenarnya bisa aja. Tapi kita akan coba cek dulu ya dari indikatornya. Nah ini kalau kalian lihat di sini ya dari segi volume. Ini volume rata-rata sell ya. Kalau di time frame 4 jam rata-rata sell. Artinya tekanan untuk terkonsolidasinya masih sangat kuat. Meskipun lu lihat saat ini ada pun kenaikan, gue pikir ini kenaikannya bukan suatu kenaikan yang besar-besar amat. Ya, dan MACD di time frame 4 jam ini belum confirm kenaikan ya. Tapi memang ini sudah akan memicu sepertinya. Ya, akan memicu. Nah, terus yang gue lihat sendiri di stok RSI di time frame 4 jam ya, kalaupun memang ini ada kenaikan, ini akan memicu kenaikan sedikit deh ya. Gue pikir dia akan ke sini lah paling enggak ya. Nah, ke sini. Jadi, kalaupun ada kenaikan ini tipis ya, karena kan dia udah naik lumayan dari sini nih, dari sini ke sini. Ini berarti kan ini akan ada gini nih. Dia akan terjun gini ya. Artinya apa? Kalau kita ambil kesimpulan dari beberapa indikator yang kita pakai ya di sini, gue pikir untuk saat ini kalau kita tanya bang apakah ini akan ada kenaikan atau penurunan, gue pikir ini hal yang 50-50 karena ini masih akan terkonsolidasi ya. Terkonsolidasinya itu di mana nantinya bang? Gue pikir kalaupun memang ini nanti Bitcoin ada suatu kenaikan ya teman ya, gue pikir Bitcoin akan ngebidik level 113 ya. Karena gue belum melihat adanya chance untuk Bitcoin tuh langsung naik up itu tinggi banget nggak, belum. Gue pikir ini masih akan terkonsolidasi di 113, entah 113 pas ataupun di 113.300 ya. Jadi pola-pola pergerakan seperti ini. Nah karena kalau misalkan ekspektasi kita bahwa Bitcoin akan naik, berarti kan dia harus bisa break dulu ya di area konsolidasi ini. Gue pikir ini akan seperti ini. Nah gini. Nah jadi kalau memang misalkan nih Bitcoin itu apa namanya bisa mampu untuk break ya, dia harus paling nggak dia harus di 113.500. Jadi kalau udah nyentuh area 113.500, otomatis berikutnya akan dituju di mana? Di area sekitar 14.800 atau di area sini nih. Nah di area sini nih paling nggak. Jadi kalau area biru ini kan di area saat ini yang dituju mungkin di 113 ya teman. Di 113 itu yang akan dituju. Jadi ini masih pola-pola pergerakan konsolidasi ya. Pergerakan konsolidasi. Jadi belum ada pergerakan confirm untuk Bitcoin tuh up tinggi itu belum. Jadi masih pola-pola pergerakan konsolidasi aja. Oke. Nih, ini time frame 4 jam ya, time frame 4 jam. Tapi kalau di time frame 1 hari tadi masih bisa memicu tekanan turun ya. Tapi ya di time frame 4 jamnya kalau gue lihat sih ini akan masih ada chance untuk naik berapa persen ya? Ya 0,5% lah, 0,5% ya, tipis teman-teman, tipis. Ya nanti kalau misalkan memang ini udah confirm, misalkan dia udah tembus di 113.500, nah itu bisa memicu untuk Bitcoin ke level yang gue kasih kotak biru ini. Ini ada di level 114.600 sampai di level 115.400 di situ. Ya, untuk sekarang di situ dulu deh target kita. Ya. Yang saat ini kita fokus ke 113 sampai 113.500 ya untuk area confirmnya. Paling enggak area confirm di 113.500 di sini nih. Di sini. Sebentar. Nah, di sini ya. Ini area confirm dan ini yang 113 ini area target kita. Ya, ini area target kita. Oke. Jadi ini seperti itu teman ya, bahwa Bitcoin untuk short termnya memang akan ada suatu kenaikan tapi tipis, gak besar-besar amat. Ini seperti ya, paling nggak dengan melihat pergerakan ini lu bisa ya paling nggak ngerti lah ya nanti Bitcoin akan mengarah kemana dan nanti konfirmasinya di mana, dan kalau misalkan confirm itu targetnya di mana. Tadi udah